Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama kita KPSDM pada kali ini di rangkaian eskalasi yang ke-8. Kalau teman-teman yang belum tahu, apa itu rangkaian eskalasi? Rangkaian eskalasi adalah konten ataupun berbentuk podcast dan feeds yang diadakan oleh Departemen KPSDM di Hima Ekonomi Islam Unpad untuk merealisasikan kaderisasi pada media sosial, mau itu di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Pada rangkaian kali ini, rangkaian yang ke-8, kita ditemani oleh narasumber yang spesial, yaitu Teh Rehana Nabila Fatihah. Nah, apa kabar Teh? Kabar Alhamdulillah baik. baik, alhamdulillah ya. Nah, seneng banget. Nah, kebetulan nih, teman-teman, Teh Rehana Nabila Fatihah ini atau dipanggil Teh Rey atau Teh Rehana, dulu juga pernah menjabat sebagai kepala departemen KPSDM yang membawakan acara-acara seperti ini juga, terutama rangkaian eskalasi. Nah, jadi it's an honor gitu, suatu kehormatan dan senang banget kita bisa bertemu dengan alumni atau uh, kepala departemen tahun 2023 ya, lebih pastinya seperti itu. Dan pada rangkaian kali ini kita akan membawakan tema yaitu Lead like a pro and chill like a friend ya. Nah, sebelum kita mulai ke membahas tema kita pada kali ini, boleh dong pengen tahu dulu nih kabar Teh Rehana sekarang setelah menjabat ya, sudah libur sekarang ya, tentunya sudah pergantian. Sekarang kesibukannya apa aja sih kira-kira? Oke, mungkin kalau dari kabar alhamdulillah baik. Ya. Tapi untuk kesibukan selain kuliah ya, Mm-mm. ada di BPM. Oke. Kebetulan menjadi pelaksana tugas BPM. Terus baru aja selesai dari pelajaran Islam Economic Summit sih. Udah itu aja. Oke, PAES ya. Yes. Ya, jadi ya itu cukup, ya bisa dibilang pasti sibuk ya, sibuk. Dan uh, kita berterima kasih banget karena Teh Riana bisa menyempatkan waktu dan juga tenaga gitu ya untuk datang kembali ke Hima Ekonomi Islam, terutama terkhususnya ke Departemen KPSDM di rangkaian eskalasi kali ini teman-teman. Jadi nggak sabar nih, mungkin sekarang karena kita udah tahu kabar Teh Rehana, sekarang kita mungkin langsung aja membahas pada poin inti kita pada kali ini, pada hari ini ya, yaitu lead like a pro and chill like a friend. Dari judul itu artinya kan memimpin dengan ya secara mahir ya, memimpin secara kredibel, secara mampu gitu, dan tetapi tetap santai seakan-akan sebagai teman gitu. Kalau dari perspektif Teh Riana sendiri dari judul ini, Teteh nangkep gimana? Tentunya kalau lead like a pro, profesional itu menurut aku nggak selamanya harus kaku. Oke. Chill like a friend. Di saat yang bersamaan, pemimpin itu ketika menjadi teman ya asik juga, bukan berarti dia nggak serius. Oke. Gitu sih so far aku nangkepnya. Berarti ya seakan-akan stabil ya Iya, antara jadi dua hal seimbang itu, ya seimbang. antara profesional tadi Mm-mm. dan chillnya tadi juga dapat gitu. Oke, jadi dari judul aja kita udah ngeliat seharusnya ada keseimbangan dalam dua hal itu ya. Mungkin kita pengen lebih tahu lebih detail lagi gitu ya tentang keseimbangan ini tuh apa. Jadi itu pertanyaan pertama ya dari untuk dari tema ini. Menurut Teteh nih, apa sih kunci utama untuk memimpin ya dengan profesionalisme tadi yang kita sempat mention, tetapi tetap terlihat tuh calm, santai gitu. Itu kira-kira kunci utamanya bagaimana seorang leader bisa meraih atau mencapai titik tersebut, titik keseimbangan tersebut. Kalau di ekonomi Equilibrium. equilibrium, ya kan? Kan Iya. kita FEB harus Betul bawa-bawa betul. ekonomi di kita. Betul betul. Oke, Equilibrium gimana? ya Ya. antara profesional dan santai. Em, Kuncinya itu menurut aku kompetensi. Hmm. Jadi di saat seseorang Hmm. itu berkompeten dalam bidangnya, aku rasa dia bisa menyimbangi antara profesional dan kesantaian dia itu, karena dia Oke. sudah mahir dalam bidang itu Hmm. gitu. Ada tipe orang yang dia nggak terlalu mahir nih di bidang ini, Hmm. tapi karena dia terpaksa harus di posisi yang memimpin, mau nggak mau dia harus terlihat dia lebih pro dari yang lain Oke, gitu. oke. Nah menurut aku kuncinya agar hal ini seimbang adalah kompetensi Oke. gitu. Kemudian seperti yang aku bilang tadi,
profesional itu belum berarti dia kaku, dan santai itu nggak selamanya harus nggak serius gitu. Jadi penting juga seorang pemimpin itu bisa membawakan humor agar suasana atmosfer timnya itu nggak toksik juga tetap gitu. Chill gitu Tetap ya. chill Kayak gitu. tren sekarang kalau teman-teman tahu yang kayak gambar kartun apa hewan atau anjing itu yang guguk itu lah, pokoknya kayak chill gitu. Kita harus tetap chill Kita gitu tetap ya, harus pokoknya. chill walaupun under pressure gitu ya. Iya benar banget. Setuju sih. Jadi kuncinya itu selain berkompetensi juga empati. Jadi seorang pemimpin yang empati itu dia akan lebih bisa mendengarkan aspirasi dari timnya. Dia akan lebih bisa menunjukkan perhatian terhadap permasalahan timnya, pendapat timnya gitu. Karena pemimpin pun nggak akan sampai pada tujuannya tanpa tim. Gitu. Oke, berarti seakan-akan itu kalau aku tarik kesimpulan ya, itu kita bisa simpulin kalau pemimpin tidak bisa berjalan tanpa tim, itu berarti artinya internalisasi atau internal itu ya secara umumnya itu benar-benar hal yang harus diprioritaskan gitu ya, untuk berjalannya sebuah tim gitu ya. Nah, oke. Tadi cukup insightful pertanyaannya yang bisa menjadi pemantik pertanyaan kita selanjutnya, yaitu pastinya dengan kita menjaga keseimbangan itu kan hal yang tidak mudah ya, karena di antara tim kita ada yang mempunyai karakteristik seperti ini dan ya itu yang A misal, kemudian yang B seperti itu, dan jadinya ya bisa jadi itu hal yang harus diseimbangin, dan semua kalau kita menyesuaikan kita dengan mereka juga belum tentu bisa gitu. Nah itu kan berarti tantangan kan bagi seorang leader untuk menjaga keseimbangan atau equilibrium tersebut. Nah kalau dari pengalaman dan pandangan Teteh sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga suasana kerja itu yang chill atau santai namun tetap produktif gitu? Kadang ada yang suasana kerja tuh ya kadang kalau orang yang nggak bisa nyimbangin gitu ya, kadang jadinya ada kerjaan tapi terlalu chill, jadinya main nggak kelar. Terus ya kelewatan kan. Tapi ada juga orang yang ya Allah tegas banget, serius banget, orangnya pada kena mental gitu ya, bisa jadi kan ya teh. Kena mental gitu ya, terus jadinya kerjanya juga nggak enak gitu kan, nggak cair. Toksik ya bisa dibilang gitu ya. Nah itu tantangan terbesar gitu ya dalam menjaga suasana kerja yang santai namun tetap produktif, itu tuh caranya gimana kira-kira? Oke, berdasarkan pengalaman aku sih, karena udah banyak juga ya bekerja sama berbagai macam orang dan karakter yang berbeda-beda. Oasis, Spice 3 kali, terus Peples. Itu tantangan terbesarnya adalah ketika kita menjadi pemimpin yang terlalu humoris. Terkadang banyak orang yang berpikir dia ini terlalu kayaknya gampang deh kalau misalnya gue melenceng dikit aman lah kayak gitu. Diremehin gitu. Rada disepelein gitu ya. Kayak disepelein. Gitu. Paling cara supaya tetap on track itu adalah dengan cara kitanya juga harus pandai-pandai menyesuaikan kapan harus tegas, kapan harus secil itu. Tuh, karena waktu itu sempat juga ada satu kasus di mana aku ngerasa dirugikan gitu ya. Dengan tim aku, dan kemudian aku menegaskan kembali gitu. Kayak harusnya nggak seperti ini gitu loh, walaupun aku orangnya santai gitu, dia harus tetap menyadari posisi dia juga gitu. Jadi berat sebelah tuh nggak baik lah ya. Gak jadi baik. Harus kayak dimana kita harus tegas, kita ya harus tegas gitu. Jangan mungkin ini mungkin kelemahan banyak orang, mungkin termasuk aku, itu nggak enakan, bisa jadi nggak enakan. Ya nggak, bener nggak sih? Kayak itu banyak banget orang ngerasa nggak enak. Ya kan, parah ya. Itu parah banget kalau berlebihan teman-teman. Terus juga kalau ada waktunya juga kita mencairkan suasana gitu dengan tadi ya sempat kita mention ramah gitu ya, juga perlu diseimbangkan dan ditakar ya. Jadi tergantung sikon lah ya. Berarti ya kita melihat kondisinya. Oke. Nah tapi kan itu mungkin masih secara general ya, kayak bagaimana kita harus
mengetahui di mana kita harus uh, disegani atau misal kita harus ramah dan sebagainya. Nah, tapi terkadang nih kita butuh cara yang lebih apa ya, lebih spesifik gitu. Kayak bagaimana kita tuh tetap profesional tapi teman-teman kita atau tim kita itu tetap terbawa suasana yang enjoy saat melakukan pekerjaan mereka gitu. Menurut Teteh, bagaimana cara leader itu ya bisa membawakan rasa hangat itu, rasa cairnya suasana itu ya kepada teman-temannya atau timnya, ya tadi tanpa merusak ketegasannya. Mungkin caranya kayak bisa mungkin refreshing atau mungkin ya bercanda, tapi kan pastinya takutnya beberapa orang salah memilih gitu cara dia bergaul saat lagi mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Kira-kira ada nggak dari Teteh? Menurut aku yang paling penting itu empati sih. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu memperlihatkan kalau dia ini emang peduli sama timnya. Banyak pemimpin itu mereka cenderung bisa dibilang pokoknya apa maunya dia itulah gitu yang harus terjadi tanpa dia mempertimbangkan pendapat dari timnya. Menurut aku itu kurang bagus gitu ya. Karena timnya pun jadi ngerasa ini aku punya ide nih sebenarnya, aku punya pendapat nih sebenarnya, tapi terpaksa dibungkam gitu. Kemudian selain empati itu benar kata Gip tadi, refreshing itu perlu sih. Adain games. Kalau misalnya di organisasi kan biasanya ada interorganisasi yang biasanya buat refreshing. Benar. Nah, selain refreshing juga bisa pengembangan. Misal apa sih yang butuh tim ini, butuh apa supaya lebih menunjang performa mereka lagi gitu. Jadi evaluasi, kemudian kita sediakan kira-kira butuh pengembangan apa, disediakan. Kemudian jangan lupa apresiasi juga gitu. Apresiasi gitu. Karena proker itu di organisasi kepanitiaan itu nggak mudah ya. Apalagi kalau misalnya ada deadline yang mepet gitu, tanpa adanya apresiasi menurut aku kurang banget sih. Nggak mudah, terus juga nggak dibayar. Lagi. Ya, terus dibayar, apalagi tuh? Terus kadang konsum nggak ada. Iya nggak Teh? Bener nggak? Benar. Ya tapi ya itu karena situasi kondisi di kampus kan memang kita masih mahasiswa gitu ya. Tuh. Jadinya ya harus pinter-pinter tahu ini harus diapresiasi. Karena seakan-akan kayaknya bekal atau asupan mereka yang udah kerja seakan-akan kerja tanpa tunjangan itu ya tunjangannya secara lisan afirmasi atau bahkan sebenarnya kalau dari kita pengen effort lebih kayak bawa kemana mungkin makan bareng. Betul, atau mungkin jadi beliin kalau di Himaikis kadang Bricks. Teman-teman tahu Bricks gak? Nah itu Bricks Lego itu kadang tuh sekarang sering nggak di Himaikis doang sih, kadang di teaching assistant. Iya bener banget. Itu tuh menurut aku cara yang cukup bagus ya, selain menambah koleksi Lego aku itu selain menambah koleksi Lego aku itu juga menurut aku suatu afeksi yang bisa membangkitkan semangatnya, bahkan semangat kinerja tim kita ya gitu ya. Betul. Oke, berarti tadi ada apresiasi, terus juga empati ya, dan ya afeksi juga banyak sekali bentuknya. Nah mungkin itu bisa jadi kesimpulan ya terhadap detail yang lebih lebih rinci bagaimana kita melakukan afeksi atau keramahan, menyampaikan keramahan tersebut ke tim kita, dan bagaimana kita juga profesional. Nah sekarang mungkin profesionalnya Teh. Kalau tadi kan tentang afeksinya atau tentang keramahan kita. Nah bagaimana kita bisa menjadi ya leader yang profesional gitu di hadapan tim kita. Karena profesional ini kan sebenarnya masih umum banget ya, dan bisa jadi orang dibilang profesional tapi timnya tuh ya nggak suka gitu. Walaupun misalnya kita dia tuh sudah ramah ke kita, tapi emang kinerjanya kayak buruk gitu. Mungkin manajemennya buruk atau mungkin ya masih bisa dikembangkan lah. Nah bagaimana kita bisa dibilang benar-benar tuh profesional gitu oleh tim kita, dan itu memang diakui begitu. Bagaimana Teh kira-kira?
Oke, menurut aku gini ya. Terutama kita sebagai mahasiswa, organisasi ataupun kepanitiaan itu seperti yang tadi kamu bilang, kita nggak dibayar, Ya, kan? benar. Bagaimana cara kita menghargai juga tim yang udah kerjasama itu Oke. adalah dengan ngeset waktunya. Oke. Misalnya gini, hari ini ada rapat ya, dari jam sekian sampai jam sekian, dibatasin waktunya. Oke. Karena orang pasti mikir, aduh nih, ini harus sampai Z banget kah nih aku selesai ya, gitu loh. Kan kalau misalnya kita cuma target ngeset hari ini selesainya apa aja, bisa sampai malam dong, ya kan? Kalau misalnya nggak selesai sampai malam dong berarti. Nah tapi kalau misalnya kita udah ngatur nih waktunya, hari ini kita 3 jam tok selesai, itu jadi mereka lebih ngerasa oke, semangat nih, 3 jam nih, 3 jam doang, abis itu aku bisa ini. Harapannya dengan ngeset batas waktu itu, mereka bisa lebih fokus, pertama. Kedua, mereka lebih bisa menghargai kita juga karena kita menghargai waktu mereka. Gitu. Terus selain itu ngeset goalsnya apa aja yang harus tercapai. Tadi sempat disinggung profesional iya, santai iya. Nah, misal 3 jam, kita tegas iya, santai iya. Cara supaya kita tetap locked in sama goals kita itu adalah kita tahu poin-poin apa aja yang harus selesai hari ini, dan kita tetap harus tahu jam sekian semuanya udah kelar. Gitu. Jadi mau nggak mau santainya itu nggak akan bablas. Itu sih menurut aku buat yang lumayan efektif ya untuk desain kepanitiaan khususnya yang nggak dibayar ini. Gitu. Berarti setting timeline gitu ya. Betul. Kayak membuat timeline, dan itu mungkin bisa jadi seakan-akan apa ya, kita secara nggak langsung, walaupun itu seakan-akan gambarannya tuh oh ini kerjaan gitu, setting timeline kerjaan sebuah leader untuk timnya, tapi itu seakan-akan juga nggak secara nggak langsung ya, kita menghargai waktu mereka gitu kan ya. Kayak oh ya mereka punya kesibukan lain, dan kalau misalnya nggak ada timeline atau nggak ada deadline ya, nggak ada deadline juga, terkadang jadinya bisa jadi masuk tadi aspek meremehkan, terus bablas, akhirnya nggak dikerjakan, dan akhirnya mungkin bisa jadi banyak hal yang dadakan lah di akhirnya gitu, jadi mepet karena kita tunda-tunda terus gitu ya. Dan timbullah kalau dari kesimpulan itu ya, ada yang harus kita perhatikan menurut tema kita ini, itu sepertinya disiplin ya teh. Disiplin waktu. Di waktu ya, disiplin waktu. Nah, untuk disiplin waktu ini tuh cukup apa ya, istilah yang berat sih menurut aku pribadi ya, karena disiplin tuh bukan hanya kalau sebagai leader juga, kita bukan hanya bisa untuk mengontrol diri kita sendiri, tapi kita juga harus memastikan mereka juga, tim kita tuh disiplin. Nah, tapi kalau untuk kedisiplinan tim mungkin bisa di cover sama aspek-aspek tadi ya, dengan kita setting timeline dan lain-lainnya. Tapi sekarang coba ke leadernya, ke diri kita sendiri gitu. Kita tuh biar kita disiplin itu sebagai leader itu harus seperti apa sih gitu. Ada cara nggak sih biar kita bisa menjadi leader yang lebih disiplin? Berarti si pemimpinnya gitu ya yang disiplin. Pemimpinnya. Gini, kalau misalnya posisi leader itu, dia itu udah pasti yang dilihat sama timnya gitu. Kalau misalnya dia ngelakuin A, timnya juga ngeliat, oh pemimpin aku juga ngelakuin A kok, kenapa aku nggak boleh ngelakuin A? Gitu. Ini sempat kejadian juga di tahunnya aku dulu waktu di Hima. Sempat ada, aku nggak akan ngomong lah ya rapatnya apa, pokoknya ada rapat, ada pertemuan, datang jam 5. Aku datang jam 5. 5 pagi sore. 5 sore. Kirain. Aku datang jam 5 nih, jam 5 datang, baru aku yang datang. Tuh. Padahal itu pembahasan yang menurut aku cukup krusial gitu. Dan setelah aku datang, yang duluan datang malah yang tertua-tuanya baru datang dulu daripada si ada ini. Nah di situ mulai tuh, harusnya nggak boleh kayak gini. Karena emang apa ya, leader tuh cerminan dari si timnya ini. Kalau misalnya leadernya
mohon maaf misalnya Iya. leadernya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, Iya. timnya juga ngerasa aduh aku malu ya punya Iya. pemimpin yang kayak gini. Oke. Otomatis pemimpin juga punya beban moral dong. Ya gitu. benar. Jadi Yang aku harus rasa dijaga. secara otomatis harusnya pemimpin mikirnya udah kesana ya. Berpikirnya udah kayak aku punya tim, harusnya aku lebih baik dari mereka, harusnya aku bisa ngasih contoh ke mereka. Gitu. Jangan malah pemimpinnya yang mikir nih paling anak-anakku belum nyampe lah. Gak bisa gitu. Oke. Gak bisa gitu. Pemimpin tuh harus rela dia walaupun sendiri datang duluan. Menurut aku gitu. Oke, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan gitu ya, seorang pemimpin tuh ya harus menjadi contoh, harus menjadi role model gitu ya, harus menjadi role model yang role model untuk timnya itu sendiri gitu. Betul. Dan ya tadi ya dengan kita disiplin, kita harus mulai dahulu untuk memberi contoh gitu ya kepada biar mereka mengikuti gitu. Dan nah dari kita ngomongin role model, kalau Teh Rey sendiri kira-kira ada nggak sih misal nih Teh Reyhana, kan pasti kita semua mempunyai kekurangan ya masing-masing. Aku punya kekurangan sebagai misalnya kepala departemen, Teh Reyhana juga pasti pernah memiliki kekurangan. Betul. Tapi ini deh yang sebenarnya apa ya, tipikal pemimpin yang harusnya bukan rata-rata, maaf, secara pokok yang harus dimiliki pemimpin itu atau sebagai role model itu tuh apa sih, biar kadang tuh orang kan tentang detail-detail kayak yang tadi kita bahas, setting timeline atau apa, orang-orang kan sama detail itu sebenarnya cara banyak nggak cuman itu aja. Tapi coba kita sekarang mungkin untuk teman-teman ya biar mengetahui pokoknya aja dulu deh gitu. Nah kita pengen tahu nih Teh, sebenarnya hal-hal pokok yang harus kita lakukan gitu, hal-hal pokok aja, nggak usah yang detail gitu, biar kita bisa menjadi role model yang baik untuk tim kita atau sebagai pemimpin. Hal-hal pokok yang diperlukan tuh apa? Kalau dari kita ada pandangan? Hal pokoknya yang pertama adalah tegas, 1, 2 empati. Oke, balik lagi berarti ya tadi, tegas, empati. Kalau pemimpin gak tegas, gak akan jalan timnya. Kalau pemimpin yang gak empati, timnya gak akan respect sama pemimpinnya. Jadi dua hal itu yang harus dimiliki oleh pemimpin tuh itu. Jadi either tegas doang tapi dia gak empati, nanti jadi toxic. Tapi kalau pemimpinnya ini empatinya doang tapi dia gak tegas, ya namanya pemimpin nggak bisa gitu dong. Iya. Dimana pemimpin dia harus decision maker kan. Iya, benar. Dia nggak bisa yang dapat apa namanya, dia harus bikin kesimpulannya itu apa, A atau B gitu kan. Nah empati ini yang mengimbangi si tegas tadi gitu. Misal di saat lagi ada masalah, terus pemimpinnya ini terbuka gitu ya dengan timnya, lalu kemudian timnya memberikan pendapat apa segala macam, tetap pada akhirnya tanpa mengurangi peran si pemimpinnya ini dalam mengambil keputusan, dia harus empati gitu. Misalnya gini, akhirnya dia nggak ngambil pendapat dari timnya, dia kekeh sama pendapatnya dia. Ya mau nggak mau caranya dia tetap harus ngasih pandangan. Aku ngambil A karena ini pertimbangannya ini, buka pandangan timnya gitu. Kenapa timnya harus ngikut kata dia? Dia harus bisa persuasi gitu, membuat si timnya ini juga oh gitu ya, ngerti gitu. Bukan cuman oh ya udah kalau emang pemimpin aku bilang A. Nah itu kan beda ya pandangannya. Jadi tegas sama empati ini harus benar-benar ada di seorang pemimpin. Harus wajib. Berarti ada apa ya, andil dari dua arah ya. Jadi pemimpin juga persuasif, tapi pemimpin juga terbuka gitu untuk mereka menyampaikan pendapat dan sebagainya. Yang itu balik menggambarkan keseimbangan antara tegas, yaitu kita persuasif, tapi kita juga tetap terbuka, yaitu dengan kita ya empati tadi ya. Tadi kita sempat ulang, ternyata empati tegas itu merupakan hal yang pokok gitu. Nah sekarang sebenarnya karena kita sudah tahu hal yang pokok, kita juga tadi beberapa hal detail sudah kita mention, dan kemudian
untuk sekarang mungkin sebagai uh, closing juga sih bisa dibilang, dan pertanyaan juga esensinya closing, yaitu indikator keberhasilan seorang pemimpin itu seperti apa. Misal pemimpin tuh dibilang berhasil tuh seperti apa sih, dan juga mungkin bisa misal teteh ada pandangan tentang anggota gitu ya, atau tim yang berhasil, bukan pemimpin ya tapi misalnya timnya gitu ya, mereka dibilang berhasil terhadap pemimpinnya dan juga pemimpinnya terhadap timnya itu berhasil, indikatornya menurut teteh pandangannya seperti apa? Oke, jadi pertanyaan ada dua. Iya benar. Pemimpin yang berhasil dikatakan kalau dia apa indikatornya, kemudian kedua timnya gitu ya. Kalau pemimpin itu gimana ya, pemimpin dan tim itu sama-sama berhasil secara umum kita ketahui kalau tujuannya tuh tercapai, ya kan? Ya benar. Tujuannya tercapai. Tapi ada beberapa poin-poin lagi gitu. Salah satunya aku dapat ini di mata kuliah ekonomi Islam. Oh ya? Mata kuliah ekonomi pembangunan Islam itu disebutkan bahwasannya pemimpin yang berhasil itu dapat dikatakan kalau dia disukai sama timnya. Dia disukai sama timnya. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan, kalau timnya suka sama pemimpinnya, kan cenderung subjektif dong. Ya bisa masuk. Gitu. Kan banyak orang yang suka orang yang ini orangnya chill abis lah. Ya benar. Makanya aku bisa suka, gitu kan? Ya benar. Tapi ada juga yang suka sama pemimpin yang wah ini keren banget, dia tegas banget, gitu. Jadi itu bias kan. Tapi dari situ bisa kita tarik kesimpulan, pemimpin yang disukai sama timnya itu adalah pemimpin yang tidak membuat atmosfer timnya itu toksik. Kita nggak ada dengar omongan orang kayak, oh si A ini dia gila, aku nggak kuat banget sama dia. Nah, kita nggak ada dengar kata-kata kayak gitu dan semacamnya. Menurut aku itu udah tergolong berhasil ya. Apalagi kalau misalnya si pemimpin ini emang udah disebut-sebut sama orang gitu ya, ini bagus banget kemarin di kepanitiaan ini atau di organisasi ini, dia orangnya kredibel, orangnya santun, orangnya nggak ini, orangnya down to earth gitu ya. Nah, kemudian kalau tim itu berhasil, pertama tujuannya, yang kedua kita bisa lihat kalau misalnya mereka lagi ketemuan gimana. Oh ya. Ada tim yang benar-benar nggak bisa klop. Oh ya. Ada tim yang nggak bisa klop. Tapi ada tim yang walaupun kepanitiaan atau organisasi udah selesai, mereka masih solid. Itu bisa dikatakan berhasil. Berarti atmosfernya bagus dong, ya kan? Kenapa orang-orang di situ bisa tahan? Kenapa orang-orang di situ bisa deket banget tuh, walaupun udah selesai, malah minta reunian nih misalnya. Nah itu berarti udah bisa dikatakan berhasil. Tuh. Tapi terutama tujuan sih sebenarnya. Mereka dari awal tujuannya apa, visi misinya apa, proker yang ngapain. Itu selesai, bagus, indikator keberhasilan prokernya udah tercapai, maka itu udah bisa dikatakan itu berhasil. Gitu. Tapi secara kita ngelihatnya sebagai manusia, gitu kan, ya faktor-faktor lainnya yang tadi aku sebutkan itu menurut aku bisa dijadikan indikator keberhasilan suatu tim ataupun seorang pemimpin. Jadi sebenarnya indikator keberhasilan gampang sih dibuat kalau kita ngelihatnya tuh secara yaitu kerjaan gitu. Betul. Terlaksana, siap gitu, terlaksana gitu. Nah tapi ada yang terkadang kita juga perlu perhatikan gitu ya, bukan terkadang ya, harus kita perlu perhatikan indikator keberhasilan yang secara manusiawi lah. Kita lihatnya kayak mungkin tadi ya mention kayak prokernya terjalan, iya, tapi memang dia tuh diakui oleh orang-orang lain gitu, dan memang di approve, oh iya dia baik, pemimpin yang baik, dan juga jadi itu pemimpin bukan bertanggung jawab kepada proker doang, tapi juga pada orang-orang di dalam timnya. Betul. Nah itu ya berarti ya indikator keberhasilan seorang pemimpin dan juga tim, sebuah tim. Nah mungkin itu sebenarnya
karena kita sudah seakan-akan sudah di alur akhir ya. Karena tadi kan kita pertama mention tentang latar belakang pemimpin yang benar tuh bagaimana. Sekarang kita udah di suatu keberhasilan lah, pokoknya indikator keberhasilan yang akhir yang kita perlu capai gitu ya. Itu sebenarnya sebagai penutup dari podcast kita kali ini, yaitu Lead Like a Pro and Chill Like a Friend. Dan dari Teteh, kira-kira ada nggak closing statement yang mau disampaikan gitu ya, mungkin yang masih beresensikan Lead Like a Pro and Chill Like a Friend gitu, yang Teteh lihat ini suatu yang harus diketahui gitu untuk teman-teman. Oke, menurut aku Lead Like a Pro, Chill Like a Friend ini waktu aku pertama kali dapetin message-nya dari Givari, aku ngerasa kayak wah ini asik banget, ini keren banget pembahasannya, soalnya ini juga lagi trendy ya, yang kayak gini tuh. Jadi kalau misalnya kita tahu pemimpin di generasi sebelum kita, kebanyakan mereka lead like a pro, just lead like a pro, but they don't chill like a friend, ya kan? Mereka nggak yang kayak pemimpin yang bisa diajak main gitu, atau pemimpin yang bisa diajak ketawa-ketawa, apa humor segala macem, tapi mereka cuma lead like a pro. Tapi di generasi kita ini itu udah tren banget yang namanya tema ini, lead like a pro, chill like a friend, dimana ketika memimpin, seorang pemimpin itu bisa menguasai, benar-benar menguasai apa yang harus dia pimpin. Tapi kemudian ada saat dimana dia itu harus bisa disantain aja gitu, supaya atmosfernya juga nggak stressful, karena tim itu juga udah mendapatkan tekanan dari kerjaan mereka, udah punya target sendiri gitu kan, udah ada indikator. Kalau misalnya ditekan lagi sama karakteristik pemimpin yang nggak bisa disantain itu, nanti takutnya jadi malah stressful, malah lebih tertekan gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang nantinya ingin jadi pemimpin juga gitu ya, atau bahkan pemimpin terkecil, mungkin kelompok apa, ya bisa disantain aja pembawaannya, tapi tetap ada target dan ada tetap indikator keberhasilan buat proker teman-teman berikutnya gitu sih paling gitu. Gitu ya paling ya. Oke, berarti ya sebenarnya Lead Like a Pro itu suatu hal yang bisa jadi ya sebagaimana judul kita ya, belum sempurna gitu ya di zaman ini, kecuali setelah kita bisa juga dibilang chill like a friend gitu. Esensinya dua kalimat itu aja, lead like a pro, satu kalimat keduanya chill like a friend. Jadi semoga teman-teman dari pembahasan kita tadi kita bisa mengetahui ya, ini juga sebagai kesimpulan bahwasannya seorang pemimpin itu tidak bisa dicukupkan dikatakan berhasil jika dia itu melakukan pekerjaannya saja, tapi juga dia harus mengelola timnya. Karena kalau aku tarik kesimpulan lagi ya tadi ya dari pembahasan kita, sukses itu berarti harus ada dari dua belah pihak, dari pemimpin dan juga dari tim. Kalau dua-duanya merasa ada untung, ada feedback antar satu sama lain, nah itu baru dibilang bisa tim itu dan juga pemimpinnya itu sukses gitu ya, dan berhasil. Mau bagaimanapun caranya, selama itu baik, salah satunya juga kita sudah mention tadi, mungkin dengan setting timeline, kemudian juga kita juga tetap mencairkan suasana. Ya paling penting dua tadi, tegas ada, empati juga ada. Betul. Gitu ya. Mungkin itu sebagai kesimpulan, dan aku sebelum menutup ingin berterima kasih ke Teh Rehana karena sudah menyempatkan waktu dan juga tenaga untuk hadir di podcast kita kali ini, rangkaian eskalasi ke-8. Nah, rangkaian eskalasi ke-8. Salah satu podcast terakhir kita pada termin kali ini Teh. Dan ini suatu kebanggaan bagi KPSDM juga, teman-teman KPSDM. Say hi teman-teman KPSDM. Oke teman-teman, rangkaian eskalasi ke-8 ini sebagai penutup dari rangkaian eskalasi sebelumnya, maka kita akan bertemu lagi di rangkaian berikutnya di tahun depan. Jadi see you in the next Rasa 8, lead like a pro, chill like a friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.